warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asistiarini dari Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini kita akan bahas bersama tentang 1000 HPK atau 1000 hari pertama. Ada 4 topik nanti yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah definisi 1000 HPK, kemudian mengapa 1000 HPK penting, yang ketiga adalah apa akibat jika 1000 HPK tidak terlewati dengan baik, dan yang keempat adalah kaitan urban farming dengan 1000 HPK. 1000 HPK adalah periode mulai dari konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Jadi kalau kita hitung 9 bulan di dalam kandungan, itu 9 kali 30 hari sama dengan 270 hari, dan ditambah dengan 2 tahun pertama setelah lahir. Jadi 2 kali 365 hari menjadi 730 hari. Kalau kita jumlahkan menjadi 270 ditambah 730 hari menjadi 1000 hari. Nah, mengapa 1000 HPK ini penting? Karena pada periode 1000 HPK ini merupakan masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sel dan juga organ tubuh anak. Dan agar optimal pertumbuhan dan perkembangannya, maka dibutuhkan asupan energi dan zat gizi yang adekuat. Sehingga apabila kekurangan asupan dalam jangka waktu yang lama pada periode ini akan mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan organ untuk menyesuaikan dengan suplai makanan yang tersedia. Nah, kalau kita lihat pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada periode 1000 HPK, bisa lihat di gambar. Jadi dari ini konsepsi sekitar 0 sampai dengan 2 tahun. Kita lihat pada masa janin atau masih dalam kandungan. Kemudian bisa dilihat juga ada perkembangan plasenta, kemudian ada perkembangan jantung, perkembangan paru-paru, perkembangan otot, perkembangan hati, pankreas, ginjal, dan lain sebagainya, dan juga otak, ini menjadi sangat penting, terjadi pada masih di dalam janin, ya, kalau kita lihat pada gambar ini. Nah, setelah lahir, itu masih ada beberapa organ yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk paru-paru dan otot. Hati juga masih sedikit ada pertumbuhan dan perkembangan setelah lahir. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, maka periode atau masa dalam janin, jadi 9 bulan di dalam kandungan itu menjadi sangat penting. Karena hampir semua pertumbuhan dan perkembangan organ itu ada pada masa janin. Nah, yang lain adalah 1000 HPK ini juga merupakan jendela kesempatan emas ya untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Karena pada periode ini organ-organ tubuh masih dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan. Jadi misalnya kondisinya asupan dan juga sering asupannya rendah, sering infeksi dan tidak optimalnya stimulasi, pada masa ini masih bisa diperbaiki. Jadi artinya dari yang awalnya menjauh dari kondisi normal yang sesuai dengan standar akibat rendahnya asupan atau seringnya infeksi atau tidak optimalnya stimulasi dapat dikembalikan mendekati normal kembali jika intervensinya dilakukan pada periode 1000 HPK. Nah, apa sih esensi dari 1000 HPK? Ya, jadi di sini ada beberapa istilahnya, ada salah satu istilahnya plastisitas perkembangan. Apakah itu plastisitas perkembangan? Yaitu fenomena di mana satu genotip dapat memberikan sejumlah status morfologis atau fisiologis yang berbeda sebagai respon terhadap perbedaan kondisi lingkungan selama proses perkembangan. Dan apa itu esensi dari plastisitas perkembangan adalah suatu periode kritis di mana sebuah sistem masih plastis dan sensitif terhadap lingkungan, diikuti dengan kehilangan plastisitas dan kapasitas fungsional yang tetap. Untuk kebanyakan organ dan sistem, periode kritis ini terjadi saat in utero. Nah, bagaimana jika periode 1000 HPK ini tidak terlewati dengan baik? Ya?
Jadi ada akibatnya, misalnya ini terhadap kecerdasan dan kesehatan, bersifat permanen, sulit untuk diperbaiki, dan berpengaruh terhadap 2 generasi berikutnya. Jadi tidak hanya 1 generasi, tapi 2 generasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat gangguan kekurangan gizi pada periode 1000 HPK. Kita lihat dari gambar yang paling kiri, kalau ibu, jadi ini yang merah gangguan gizi pada masa janin dan usia dini, ini bisa disebabkan karena ibu prahamilnya kurus, jadi sebelum hamil kurus, ini bisa ditandai dengan lila, lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. Kemudian juga pertambahan berat badan pada saat hamil, ini juga sangat penting. Dan yang lain lagi adalah ibu pendek. Nah, ketiga hal ini bisa mempengaruhi gangguan gizi pada masa janin dan usia dini. Kemudian kita bisa melihat dampak jangka pendek apabila terjadi gangguan. Bisa ke perkembangan otak, kemudian terganggu pertumbuhan janinnya, IUGR ini juga terganggu, dan juga di sini bisa terjadi metabolic programming. Nah, apa dampak jangka panjang? Nah, masing-masing dari ketiga dampak jangka pendek ini nantinya akan bisa terlihat dampaknya dalam jangka panjang. Untuk perkembangan otak yang terganggu, ini tentunya kemampuan kognitif atau kecerdasannya juga akan terganggu. Nah, apabila pertumbuhan janinnya juga terganggu, nanti pada jangka panjang akan terlihat stunting atau pendek yang sekarang ini kita diskusikan. Kemudian, kalau terjadi gangguan metabolic programming, nanti untuk jangka panjang akan bisa menderita berbagai penyakit tidak menular, ya, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, PJK, dan juga stroke. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang stunting. Jadi ini kalau dialami oleh seorang perempuan, misalnya, jadi nantinya kan dia akan menjadi ibu yang pendek. Nah, kita lihat kembali ke sini, ke yang paling kiri. Ibu yang pendek ini juga nantinya akan bisa mengganggu pertumbuhan pada masa janin. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi siklus yang berulang. Nah, dalam jangka panjang nanti karena mengalami penurunan kecerdasan, ini bisa berpengaruh ke kemampuan belajar yang lebih rendah, kemudian prestasi sekolah tidak maksimal, saat bekerja juga menjadi kurang produktif, dan juga penghasilan pekerjaan yang lebih rendah. Yang lain lagi adalah karena mengalami penurunan metabolisme, jadi tadi sudah juga disebutkan, lebih berisiko untuk mengalami penyakit tidak menular seperti jantung, kencing manis, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat bersama, ini adalah kerangka intervensi masalah gizi. Jadi berangkat dari kerangka yang dikembangkan oleh UNICEF, status gizi ibu dan anak ini dipengaruhi langsung oleh 2 penyebab, yaitu konsumsi makanan yang kurang dan juga penyakit infeksi. Kemudian 2 ini dipengaruhi oleh ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola asuh, pemberian ASI, MPASI, kemudian juga pola asuh psikososial, penyediaan MPASI, dan juga kebersihan dan sanitasi. Dan penyebab lain tidak langsung adalah pelayanan kesehatan dan juga kesehatan lingkungan yang tidak memadai. Nah, ini kalau kita lihat ke kanan ya, ke kanan, untuk penyebab langsung itu kerangka intervensinya adalah dinamakan intervensi spesifik kesehatan karena memang ini adalah areanya kesehatan. Jadi dari mulai ibu hamil, ibu balita, anak usia sekolah, remaja, kemudian pasangan usia subur ini menjadi sasaran atau target untuk intervensi spesifik kesehatan. Nah, bagaimana dengan faktor penyebab lain seperti penyebab tidak langsung? Ini adalah merupakan intervensi sensitif non-kesehatan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini untuk intervensi gizi yang spesifik tadi misalnya untuk ibu hamil. Ibu hamil jenis-jenis intervensinya adalah
Misalnya suplementasi besi folat, ya, TTD, tablet tambah darah. Kemudian juga ada PMT untuk ibu hamil kek kurang energi kronis. Ada penanggulangan kecacingan dan juga ada suplemen kalsium. Nah, bagaimana dengan ibu menyusui? Ini tentunya ada banyak juga intervensi yang dilakukan, diantaranya adalah promosi menyusui atau ASI eksklusif dan juga konseling menyusui. Kemudian ke bayi dan balita, ini beberapa intervensi juga dilakukan, seperti pemantauan pertumbuhan. Jadi ini bisa dilihat dengan balita-balita datang ke posyandu. Jadi datang ke posyandu itu untuk memantau pertumbuhan setiap bulan, karena balita ini harus dipantau pertumbuhannya. Kemudian ada juga suplementasi vitamin A pada balita. Ini biasanya diberikan 1 tahun 2 kali di bulan Februari dan juga bulan Agustus. Kemudian pemberian garam beriodium, ada PMT atau MPASI, ada juga fortifikasi besi dan kegiatan suplementasi seperti taburia. Kemudian juga ada pemberian zinc untuk diare dan juga pemberian obat cacing. Nah, bagaimana dengan usia anak sekolah? Ini ada penjaringan atau screening, kemudian imunisasi anak sekolah, ada UKS, ada juga PMT, kemudian juga promosi juga di sekolah. Nah, untuk remaja dan usia produktif, ini tentunya intervensinya terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, kemudian ada juga konseling gizi dan juga pemberian suplementasi FE atau dikenal dengan tablet tambah. Nah, kemudian juga untuk lansia ada beberapa kegiatan intervensi yang dilakukan seperti konseling gizi dan juga layanan gizi lansia. Kemudian untuk yang intervensi gizi sensitif ini biasanya terkait dengan sektor-sektor yang lain. Bisa kita lihat di sini ada bagaimana untuk memperbaiki air bersih dan juga sanitasi. Ini adalah dari Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian untuk remaja dan perempuan ini bisa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk misalnya pendidikan gizi masyarakat ini juga bisa dilakukan oleh Dinas Agama atau Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian BKKBN juga bisa turut serta ini dalam bagaimana merencanakan suatu keluarga yang sehat, yang baik. Kemudian dari sosial, Dinas Sosial ini juga ada penanggulangan kemiskinan. Dan dari BPJS ini tentang jaminan kesehatan sosial. Nah, yang lain adalah dari pertanian, misalnya ini untuk ketahanan pangan dan gizi. Nah, barangkali urban farming ini bisa masuk ke dalam ketahanan pangan dan gizi, karena bisa menyediakan atau memenuhi kebutuhan pangan dan gizi untuk rumah tangga. Saya rasa itu yang saya sampaikan di topik urban farming dan 1000 HPK, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi